Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali, thumma salatullahi ma'asalami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadinil hadi minad dolali wa afdoli sahbi wa khairi ali. Amma ba'du. Baik para ikhwan sekalian, alhamdulillah pada majelis ketiga kita ini, ya, kita kemarin terakhir sudah membahas terkait dengan niat puasa sunnah di siang hari, kemudian juga hukum memutus puasa sunnah, apakah boleh atau tidak, ya, berdasarkan hadis Aisyah kemarin yang sudah kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut, ya, bab selanjutnya, yaitu istihbabu ta'jilil iftar. Ya, hadis selanjutnya adalah istihbabu ta'jilil iftar, anjuran menyegerakan berbuka. Ya, jadi ketika kita berpuasa, mau itu puasa sunnah ataupun puasa wajib, kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Rawahu Bukhari Muslim. Yang artinya la yazalun nas, yaitu orang, ya, seseorang itu masih berada di dalam kebaikan, ma ajjalul fitra, selama dia menyegerakan berbukanya, ya. Jadi selama orang itu menyegerakan berbuka, maka dia berada di dalam kebaikan. Dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allahu azza wajal, ya, Allahu azza wajal, artinya di sini hadis qudsi, ya, hadis yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah pernah berfirman, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Ya, ini kata Allah, ya. Karena apa? Yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan perkataan ini kepada Allah, artinya hadis ini adalah hadis qudsi. Kata Allah, hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbukanya. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan, ikhwas sekalian, bahwasanya menyegerakan berbuka puasa itu adalah anjuran, dan bahwasanya menyegerakan berbuka puasa itu juga adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengerjakan amalan yang dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga mencintai hamba tersebut. Ya, artinya Allah mencintai hamba-hambanya yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ia cintai, ya, termasuk menyegerakan fitr, yaitu menyegerakan berbuka puasa, ya. Kemudian menurut Syekh Abdullah Al-Fauzan, ketika beliau mengomentari hadis-hadis ini, ya, ini ada dua hadis yang tadi kita baca. Hadis yang pertama itu hadis yang diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, kemudian hadis yang kedua itu dari Abu Hurairah. Yang keduanya sama-sama menunjukkan sebagai anjuran menyegerakan berbuka puasa. Ya, faedah yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan, al-hadisu dalilun ala istihbabi ta'jilil iftari wal mubadaratu bihi hina hululu waqtihi. Ya, jadi hadis ini adalah dalil bahwasannya disunnahkannya menyegerakan berbuka, ya, alastihbabi ta'jilil fitr, yaitu menyegerakan berbuka, wal mubadarati bihi, dan menyegerakannya hina hululi waqtihi. Syaratnya di sini ketika sudah memang masuk waktunya, ya, bukan berarti menyegerakan berbuka di sini ya menyegerakan sebelum masuk waktu berbuka, gitu, ya. Wahua, yaitu kapan waktu berbuka? Ghurubus syams, ketika matahari itu sudah terbenam. Dan ini kita sudah
pernah bahas ketika kita membahas waktu-waktu sholat. Ya, ketika kita membahas waktu-waktu sholat itu kita membedakan antara terbenam matahari dan terbit. Kalau terbenam matahari dalam kurung masuknya waktu maghrib itu ketika matahari terbenam seluruh lingkarnya. Ya, seluruh lingkar matahari kalau sudah terbenam, sudah tidak terlihat di ufuk, maka itu menandakan masuknya waktu maghrib dan itu adalah waktu berbuka. Adapun kalau terbit matahari, ya meskipun hanya sebagian, ya sebagian lingkar matahari itu sudah terbit, itu menunjukkan keluarnya waktu subuh. Ya waktu subuh itu udah keluar, udah lewat. Jadi kalau orang sholat di waktu ini, ya artinya dia sholat di luar waktu, gitu. Nah, jadi ketika kita melihat di ufuk itu matahari sudah terbenam, tapi sedikit lingkarnya itu masih belum. Nah, maka kita di sini tidak boleh berbuka. Ya, kita belum boleh berbuka, artinya ya kalau kita berbuka di waktu itu, maka puasa kita batal. Dan kita wajib nanti mengqadha setelah Ramadan. Dan alhamdulillah ya, binikmatillah ya, munculnya orang-orang yang inisiatif, yang ahli di bidang teknologi, ahli di bidang ilmu falak. Mereka membuat jadwal ya di jam, aplikasi langsung gitu ya, yang mempermudah kita nih orang-orang awam yang nggak bisa ngelihat langsung apakah matahari sudah terbenam atau belum. Dan ini alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, semoga orang-orang yang sudah berperan dalam Islam ini mendapatkan pahala jariyahnya ya. Nah, jadi waktu kita berbuka adalah ketika terbenamnya matahari. Wa hadza huwa hadyun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayajibu ittiba'u hadiyihi wa tamassuku bisunnatihi. Maka kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib untuk mengikuti jalannya, dan kita juga wajib untuk berpegang teguh atas sunnah-sunnah beliau. Wa fi ta'jilil iftari taysirun 'alan nas. Kenapa kok syariat menganjurkan kita untuk menyegerakan iftar? Sedangkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beliau berpuasa wisol, gitu ya. Kenapa? Kok syariat memerintahkan umatnya untuk menyegerakan berbuka, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja itu pernah berpuasa wisol, ya, puasa selama 2 hari berturut-turut. Itu kenapa alasannya? Ya, disebutkan bahwasanya fi ta'jilil iftari taysirun 'alan nas. Ya, syariat memerintahkan kita untuk menyegerakan berbuka, tujuannya agar kita tidak merasa keberatan. Ya, ini mempermudah kita, ya, mempermudah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa bu'du an sifatit tanattu'i wal guluwi fiddin. Ya, juga kenapa kok syariat memerintahkan kita untuk menyegerakan berbuka? Alasan yang kedua, menjauhkan kita dari sifat berlebih-lebihan dalam beragama. Ya, kita beragama, semangat dalam beragama itu wajib, tapi berlebih-lebihan itu tidak boleh. Ya, jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam beragama, apalagi sampai memunculkan syariat-syariat baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi faidah dari kita dianjurkan untuk menyegerakan iftar adalah yang pertama, mempermudah manusia, ya, mempermudah umat Nabi Muhammad SAW agar mereka tidak futur dalam beragama. Ya, kemudian yang kedua, menjauhkan kita dari sifat berlebih-lebihan dalam beragama. Qala Amr bin Maimunah al-Awaddi rahimahullahu taala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa abta'ahum sahuran. Ya, ada riwayat dari Amr bin Maimun al-Audi rahimahullahu taala. Beliau mendeskripsikan bagaimana kondisi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini. Kata Amr bin Maimun,
kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asra'an nas iftaron. Ya, jadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang lebih cepat menyegerakan iftarnya. Ya, manusia yang paling menyegerakan iftar. Ini kata Amr bin Maimun. Wa abta'ahum sahuron, dan orang yang paling mengundur sahurnya. Ya, jadi kata Amr bin Maimun bahwasanya sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang paling cepat, ya, paling menyegerakan iftar dan paling mengundur sahur. Karena ini dua hal ini adalah dua yang dianjurkan di dalam syariat Islam, menyegerakan iftar dan mentakhir atau mengakhirkan sahur. Itu ya. Jadi disebutkan di dalam ditakhrij oleh Abdul Razzaq dan dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari isnaduhu sahihun. Jadi perkataan yang dikatakan oleh Amr, ya tadi riwayat yang dikatakan oleh Amr bin Maimun yang mendeskripsikan sahabat-sahabat Nabi sebagai orang yang paling menyegerakan iftar dan orang yang paling mengakhirkan sahur, ini hadisnya sahih, ya, riwayatnya sahih dan itu sudah diverifikasi oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Ya, kemudian selanjutnya targhibu fis suhuri. Ya, motivasi atau anjuran untuk sahur. Ya, sahur ini adalah anjuran, kita dianjurkan, ya, ketika kita ingin melaksanakan rangkaian puasa, maka kita dianjurkan untuk mengerjakan sahur terlebih dahulu. Nah, nanti kita bahas di perbedaan antara sahur dan suhur. Ya, nampaknya pernah kita bahas ya tahun lalu. Ya, nggak apa-apa, kita ulang lagi, kita murojaah lagi. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu fa inna fi suhuri barokatan. Bersahurlah kalian fa inna fi suhuri. Nah, di sini menggunakan suhur, ya, pakai dhammah. Fa inna fis suhuri barokatan. Sesungguhnya di dalam suhur itu ada keberkahan. Apa perbedaan antara sahur dan suhur? Ya, perbedaan antara sahur dan suhur sama seperti perbedaan antara wudhu dan wadu. Ya, jadi suhur, ya, suhur itu perbuatannya. Ya, suhur adalah perbuatannya. Sama seperti kalau kita wudhu. Wudhu itu perbuatannya. Nah, jadi kalau kita katakan, ayo sahur, ayo sahur. Kalau kita maksud adalah perbuatan, kita salah di situ. Karena apa? Perbuatan, ya, makan di waktu suhur, di waktu sahur itu adalah suhur. Adapun makanannya itu sahur. Ya, makanannya itu sahur. Ya, begitupun wadu. Wadu itu air yang digunakan untuk berwudu. Perbuatannya adalah wudu. Nah, ini harus kita bedakan. Makanya dikatakan di dalam hadis tasahharu. Tasahharu ini kan kata kerja perintah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk melakukan suhur tadi. Kenapa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna fi suhuri, karena perbuatan suhur itu adalah ada keberkahannya. Ya. Jadi perbuatan kita nih makan di waktu sahar. Sahar itu kan salah satu nama waktu. Ya, ketika sebelum terbitnya fajar shodiq itu dimaksud sahar. Nah, ketika kita makan di waktu tersebut, ya, perbuatan kita makan di waktu tersebut itu ada keberkahannya di sana. Nah, kemudian dikatakan di dalam syarah oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan yang menjelaskan antara perbedaan sahur dan suhur. As-sahur bi fathis sin, ya, di fathahkan sinnya, artinya ma yukalu waktu sahar, yaitu sesuatu yang dimakan pada waktu sahar. Ya, jadi sahur itu adalah makanannya, ya, sesuatu yang dimakan pada waktu sahar. Ya, jadi kalau kita katakan ayo sahur,
ayo itu kan identik untuk mengerjakan sebuah perbuatan gitu ya. Jadi kalau ayo makanan itu nggak nyambung gitu. Ya jadi yang benar itu ayo suhur. Ya suhur itu perbuatan. Ya meskipun sebagian ulama ya memang ada yang memperbolehkan mimbabil majaz. Ya jadi dalam bahasa itu ya sudah nggak apa-apa kita gunakan majaz saja. Ya kita anggap sahur di sini adalah majaz gitu ya. Meskipun secara bahasa secara definisi itu kita keliru, tapi kalau kita maksudkan adalah majaz ya udah nggak masalah, kita kasih uzur. Ya, jadi sahur itu adalah sesuatu yang dimakan pada waktu sahar. Wa huwa akhirul lail. Ya, sahar itu kapan sih waktu sahar? Waktu sahar adalah akhirul lail, akhir malam. Akhir malam artinya sebelum terbitnya fajar sodik. Nah, itulah waktu sahar. Wa bidommisin, adapun dengan mendomahkan sinnya yaitu suhur adalah al-fi'lu. Maksudnya perbuatannya. Wa huwa aklu suhur, itu memakan suhur, itu makanan yang dimakan pada waktu sahar tadi. Ahammul masail wal ahkam, ya poin-poin yang penting yang diistinbatkan oleh Asy-Syaikh mengenai hadis ini. Yang pertama, al hadis dalilun ala anna shaima ma'murun bis suhuri. Ya, yang pertama bahwasanya hadis ini sebagai dalil bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu dianjurkan untuk melakukan suhur. Ya, ini dianjurkan untuk melakukan suhur. Li'anna fihi khairon katsiron. Karena dengan kita melakukan suhur ada banyak sekali kebaikan. Ya, banyaknya kebaikan itu adalah definisi barokah. Ya, jadi barokah, ya ulama berbeda pendapat. Sebenarnya nggak berbeda pendapat, tapi apa? Berbeda definisi. Ya, berbeda dalam mendefinisikan barokah. Ya, Al-Imam Al-Ghazali mendefinisikan barokah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Imam An-Nawawi mendefinisikan barokah an-nama, yaitu berkembang, ya berkembangnya kebaikan-kebaikan. Kemudian Syekh Shalih Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin mendefinisikan barokah itu ziyadatul khair ma'a subutihi, ya bertambahnya kebaikan dan istiqomah dalam kebaikan. Nah, itu yang didefinisikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, ala kulli hal secara garis besar barokah itu bertambahnya kebaikan. Ya, jadi kalau kita mudah dalam melakukan kebaikan, ya, ini salah satu tanda bahwa kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika kita istiqomah dalam melakukan kebaikan, ini juga salah satu tanda bahwasanya kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi yang kita cari adalah keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari amalan-amalan yang sudah diisyarahkan, ya melalui malaikat Jibril disampaikan kepada nabinya dan nabinya menyampaikan kepada kita bahwasanya ini loh amalan-amalan yang di dalamnya itu mengandung barokah. Ya, silahkan kamu lazimi. Ya, termasuk diantaranya adalah suhur, ya bagi orang-orang yang berpuasa. Li'anna fihi khairon katsiron, karena di dalam perbuatan tersebut ada banyak sekali kebaikan. Wa barokatan azimatan, pokoknya keberkahannya itu sangat besar. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, zikruhu sallallahu alaihi wasallam lil barokati min babil had ala suhuri wa targibi fihi. Kenapa kok Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya menyebutkan tasahharu fa inna fis suhuri barokah? Ya, ini untuk memotivasi umatnya, ya supaya umatnya itu mengerjakan suhur. Ya, karena dulu zaman sahabat, saking semangatnya para sahabat mengikuti sunnah Nabi, ya, mengikuti jejak Nabi, para sahabat juga banyak yang ikut puasa wisol seperti Nabi. Ya, padahal ini kekhususan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi mengatakan ya saya berpuasa, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan saya kekenyangan gitu. Jadi apa? Maksudnya ini khusus hanya buat Nabi saja yang boleh untuk melakukan puasa wisol. Adapun para sahabat itu enggak. Ya, kita selain Nabi itu enggak boleh. Karena apa? Kita berbeda. Ya, kita berbeda, bukan kayak Nabi. Sehingga pada saat itu Rasul menghukum sahabat.
Dengan cara apa Rasul menghukum sahabat? Ya sudah, ayo kita sama-sama berpuasa wisol ya. Mereka berpuasa selama 2 hari. Nah, kemudian setelah itu masuk bulan Ramadan. Ya, supaya apa? Supaya para sahabat tahu bagaimana rasanya puasa selama 2 hari tidak berbuka. Ya, ternyata ya kondisinya lemes gitu ya. Ya, dan itu tidak dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau mengatakan wahadal amru fi hadal hadis amrun istihbabun la amrun ijab. Ya. Kalau kita sedikit kembali kepada kaidah usul fikih, perintah ya, hukum asalnya perintah itu kan wajib. Nah, di sini tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan tasahharu. Nah, tapi tasahharu di sini perintah ini tidak menunjukkan kewajiban, akan tetapi makna dari perintah di sini adalah hukumnya sunnah. Ya. Kita disunnahkan, tidak wajib. Ya, disunnahkan. Ya, seandainya ada seseorang yang meninggalkan sahur, ya itu tidak berdosa. Tapi kalau dia mengerjakan sahur, ya dia mendapatkan pahala karena dia mengerjakan apa yang disunnahkan kepada kita. Gitu. Kemudian faidah yang selanjutnya, sahur itu ya mukhalifatu ahlil kitab, yaitu menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Ya, kenapa kok kita umat Islam itu dianjurkan untuk sahur? Supaya kita berbeda dengan ahlul kitab, ya, berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mereka berpuasa tanpa berbuka. Begitupun kita berbeda dengan orang-orang Nasrani, ya. Sedangkan Islam itu kan kita diperintahkan untuk berbeda dengan orang-orang yang non muslim. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia bagian dari kaum tersebut. Artinya ya, di sini kita harus menseleksi, ya, harus selektif dalam meniru, dalam mengikuti. Ya, kita tidak boleh mengikuti ajaran-ajaran yang disalahi oleh syariat. Nah, termasuk berpuasa wisol tanpa berbuka, tanpa sahur. Ini kan kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani ya sebelum datangnya Islam. Islam datang untuk menyempurnakan syariat sebelumnya. Agama-agama sebelumnya itu terhapus ya, syariat sebelumnya terhapus dan sudah digantikan oleh Islam. Ya, din yang qayyim, ya, din yang lurus ini, din yang sempurna ini. Maka semuanya harusnya mengikuti ajaran Nabi Muhammad ya, termasuk sahur supaya kita berbeda dengan ajaran sebelumnya. Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fasil ma baina siyamana wasiyam fasil ma baina siyamina wasiyami ahlil kitabi aklata sahur atau aklata suhur. Nah, di sini ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahlu kitab. Ya, apa yang membedakan? Ya, yang membedakan kita dengan mereka yaitu aklata suhur, yaitu makan pada waktu suhur. Ya, kata Nabi, fasil ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab. Ya, bedakanlah antara puasa kita dan puasanya ahlu kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dengan cara apa? Dengan cara aklata suhur, ya, dengan cara kita makan pada waktu sahur, ya, makan pada waktu sahar. Ya, ini bentuk pembedaan kita terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian ketika kita bertanya, apa sih barokah yang kita dapat ketika kita melakukan sahur? Ya, ketika kita melakukan sahur apa keberkahan yang kita dapat? Wa min barokati suhuri, dan di antara keberkahan suhur at-taqawi alal ibadati wa hifdzu quwwatil badani wa nasyatihi. Nah, yang pertama di antara keberkahan kita mengerjakan suhur adalah at-taqawi alal ibadah. Ya, ibadahnya jadi lebih kuat. Ya, yang pertama ibadah kita lebih kuat. Wa hifdzu quwwatil badan, dan menjaga ya, dan dapat menjaga kekuatan ya, energi tubuh kita. Wa nasyat,
dan juga menjaga stamina tubuh kita untuk melakukan ibadah. Nah, ini yang pertama. Ya, yang pertama di antara bentuk keberkahan yang kita dapat ya, ketika mengerjakan suhur, at-taqawi ala al-ibadati ya. Kita lebih kuat dalam mengerjakan ibadah ya dibanding kalau nggak sahur ya paginya lemes, ngantuk ya. Akhirnya apa? Bulan Ramadan malah dihabiskan waktu untuk tidur. Nanti dalihnya gini, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Wah, ini keliru ya, nggak seperti itu. Ya, tidurnya orang yang berpuasa itu dilihat, nggak semuanya ibadah. Ya, kalau memang niat dia tidur itu untuk ibadah, ya seperti mau bangun malam, ya satu malam full dia mau qiyamul lail, ya mau tahajud. Nah, tidur dia di siang hari itu ibadah. Tapi kalau tidurnya ya karena ngantuk gitu ya, itu bukan ibadah. Jadi nggak bisa tuh kalau kita katakan tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Enggak, harus dirinci dulu. Alasan dia tidur itu untuk apa gitu. Nah, sedangkan kalau kita banyak tidur ya, ketika sedang berpuasa, justru itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh, dimakruhkan orang yang berpuasa itu banyak tidur. Kenapa? Karena dia banyak melewati ya waktu-waktu ya kebaikan. Ya, banyak sekali dia melewati kebaikan-kebaikan yang harusnya bisa dia kerjakan. Coba bayangkan kalau dia nggak tidur, dia bisa baca Al-Quran ya, dia bisa khataman Al-Quran, melanjutkan target khatamannya, khatam sekali, lanjut kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, itu gimana kok bisa seperti itu ya? Dia dengan melakukan sahur ini, diantara apa ikhtiarnya ya, ikhtiarnya ya dengan melakukan sahur. Karena apa? Dengan sahur itu ada barokah, diantara keberkahannya adalah ya at-taqawi fil badan atau at-taqawi alal ibadah. Ibadah kita jadi semakin kuat ya, nggak ngantuk-ngantukan, nggak capek dan lain sebagainya, dan menjaga stamina tubuh kita. Kemudian yang kedua, wamin barokati suhur, dan di antara keberkahan sahur juga adalah al-qiyamu akhirul lail lidzikr wa du'ai was shalah ya. Di antara keberkahan sahur itu juga kita bisa bangun di akhir malam ya. Bangun di akhir malam untuk melakukan apa? Untuk melakukan yang pertama zikir. Kemudian yang kedua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana waktu tersebut adalah waktu yang mustajab ya. Allah Subhanahu wa taala turun ya setiap harinya ke langit dunia ya, dan melihat siapa saja hamba-hambanya yang taqarrub ya, hamba-hambanya yang bersujud dan meminta kepadanya ya. Maka kata Allah apa? Ya fa inni qaribun, kata Allah inni qaribun, saya itu dekat dengan kalian, ujibu da'wata idza da'an, dan aku akan mengabulkan doa-doa hambaku yang mana mereka itu berdoa kepadaku ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa orang yang berdoa ya, bukan doa-doa orang yang tidak berdoa, atau harapan-harapan orang yang tidak berdoa itu ya apa ya, Allah tahu, tapi karena dia tidak berdoa maka untuk apa dikabulkan, seperti itu. Ya, taib. Kemudian selanjutnya ma yustahabu al-iftaru alaih. Ya, tadi kita sudah membahas hadis anjuran menyegerakan iftar. Kemudian kita juga sudah membahas hadis anjuran untuk sahur ya. Nah, sekarang kita masuk ke hadis apa saja ya sunnah-sunnah ketika kita beriftar ya, sunnah-sunnah ketika berbuka ya. Apa sih yang disunahkan ketika berbuka, entah makanannya ya atau seperti apa ya. Nah, ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu ya, dari Salman bin Amir ad-Dabbi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyuftir ala ma'in fa innahu tahurun. Yang artinya iza aftara ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berbuka puasa, falyuftir,
ala tamrin, maka berbukalah kalian dengan tamar. Ya, tamar itu kurma. Kurma kering. Ya, kalau kurma basah itu rutop. Ya, di sini di dalam redaksi hadisnya menggunakan redaksi tamar. Ya, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin. Ya, jika salah seorang di antara kalian berbuka, maka berbukalah menggunakan tamar. Ya, tamar di sini ya bisa kita artikan kurma kering. Secara bahasa artinya kurma kering. Ya, tapi kalau kita mau maknai dia secara umum, masuk kepadanya kurma kering dan kurma basah. Gitu. Fa illam yajid falyuftir ala ma'in. Kalau tidak didapati ada kurma, maka dia berbukalah menggunakan air. Fa innahu tahurun, karena sesungguhnya air itu suci. Ya, hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim, juga diriwayatkan oleh Imam Sunan, ya, diriwayatkan oleh 5 Imam Sunan. Poin-poin yang penting di dalam hadis ini, al-hadisu dalilun ala masyru'iyati al-iftari ala tamrin. Ya, jadi hadis ini sebagai dalil disyariatkannya kita untuk berbuka dengan kurma. Wa huwa yabisun, ya, samrun nakhlun. Ya. Di sini beliau Syekh Abdullah Al-Fauzan menafsirkan tamar yang yabis, yang kering. Ya, artinya sesuai dengan bahasa. Ya. Ketika disebutkan idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, maknanya adalah kurma kering. Wa qad warada fi hadis Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin qabla ayyusalliya. Nah, tapi ada redaksi hadis lain yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik menggambarkan bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam iftar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutobatin. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu iftar menggunakan rutop. Rutop itu kurma basah. Qabla ayyusalliya, sebelum beliau melaksanakan sholat. Ya, jadi kita mendapati redaksi yang berbeda dari jalur periwayatan yang berbeda pula. Yang pertama tadi dari Salman bin Amir, ya, redaksinya idza aftara ahadukum fal yuftir, maka berbukalah kalian ala tamrin. Tamar itu kurma kering. Sedangkan hadis yang kedua itu hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu yang mendeskripsikan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuka, yaitu ketika Rasul berbuka, beliau berbuka dengan rotobat, yaitu kurma basah, sebelum beliau melaksanakan sholat. Kemudian disebutkan di dalam hadis tersebut juga, fa'il lam yakun rotobat fatamrot. Nah, kalau enggak ada kurma basah, maka kurma kering. Fa'il lam yakun tamarot, ya, hasawat min ma. Ya, kalau enggak ada juga kurma kering, ya sudah, kamu berbuka menggunakan air, ya, menggunakan air. Artinya di sini, ya, kalau hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, yaitu menggambarkan afdoliyah, ya, menggambarkan afdoliyah. Jadi afdolnya yang pertama, kalau ada kurma basah kita buka pakai kurma basah, pakai rutop. Ya, harganya mahal ini, harganya mahal kalau rutop, ya, lebih mahal daripada kurma kering. Ya, tapi ini afdol. Ya, kalau ada, ya, kita berbuka menggunakan rutop. Kalau di Sudan dulu tinggal metik. Ya, di Sudan di pinggir jalan itu banyak rutop-rutop yang liar. Jadi kalau kita mau iftar itu tinggal metik aja, nggak ada yang punya gitu. Alhamdulillah kalau di Indonesia ya kita butuh effort untuk bisa mendapatkan kurma basah, ya. Bahkan sekilo bisa 100 lebih harganya, atau ada yang 150 atau lebih, ya, harganya. Ya, berdasarkan hadis Anas ini, ya, yang pertama kalau memang ada rutop maka kita disunahkan berbuka dengan rutop. Kalau nggak ada pakai kurma
kering ya. Kalau nggak ada kurma kering juga ya sudah kita pakai air putih. Ini dia tartib ya, tartib afdoliyah ya. Tingkatan-tingkatan keutamaan apa sih yang kita yang disunahkan kepada kita untuk berbuka dengannya gitu. Kalau buka dengan yang manis punya air juga atau golongan kurma tadi Ustaz? Ya, jadi yang manis-manis itu juga dirinci. Ada yang manis alami dan ada yang manis buatan. Nah, jadi dianjurkan bagi kita kalau nggak ada trutop pakai kurma kering, kalau nggak ada kurma kering pakai makanan yang manis-manis. Nah, tapi manisnya manis yang alami. Manis yang alami itu lebih afdol ya seperti buah daripada manis buatan kayak teh. Nah, ini kan teh atau sirup itu manis buatan. Nah, baru kalau nggak ada yang manis alami juga boleh ke manis buatan. Baru kalau nggak ada yang manis buatan pakai air putih biasa. Nah, jadi tingkatannya itu yang pertama rutop, kemudian yang kedua tamar kurma kering, yang ketiga makanan yang memiliki manis alami, yang keempat makanan yang memiliki manis buatan, baru yang terakhir air putih yang udah tanpa rasa. Itu dia tingkatan afdoliyah kita berbuka puasa ya, makanan-makanan yang kita disunahkan untuk berbuka dengannya. Kenapa kok kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang manis? Karena dengan satu hari kita tidak masuk dalam tubuh kita energi ya, manis itu akan memompa kembali energi kita. Makanya syariat masya Allah ya, di zaman yang belum ada ilmu kedokteran gitu ya, udah memerintahkan umatnya ya berbuka dengan makanan-makanan yang manis. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengembalikan stamina energi kita ya setelah satu harian tidak dimasukkan asupan-asupan yang buat tubuh kita itu bisa mudah bergerak. Nah, ini kalau kita berpikir secara logika ya dari sisi sainsnya itu masya Allah ya, kok bisa kan gitu. Ini sebagai bukti bahwasannya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah wahyu ya, bukan perkataan manusia ya. Orang wahyunya itu udah diwahyukan berapa abad yang lalu. Para ulama, para ilmuwan meneliti di zaman sekarang mendapati kebenarannya, dan itu baru bisa diteliti kapan? Ketika sudah punya alat canggih ya. Masya Allah, Nabi Muhammad itu nggak punya alat canggih seperti sekarang. Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan yang masuk Islam ya. Terutama di Amerika, alhamdulillah sekarang udah banyak juga yang berbondong-bondong masuk Islam. Taib, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidur di siang hari itu niatnya menghalangi maksiat? Tidur di siang hari dengan niat menghalangi untuk menghindari maksiat ya, jadi perlu kita rinci individunya. Apakah individu ini ya, orang tersebut memang orang yang tidak kuat ya, tidak kuat menahan maksiat. Maksudnya kalau ada kemaksiatan dia malah mudah keikut. Nah, kalau orang yang seperti ini kemudian dia niatkan tidur di siang Ramadan supaya tidak terjerumus pada kemaksiatan, maka tidurnya dia bernilai ibadah. Nah, khusus orang ini. Tapi kalau orang yang dia mampu untuk mencegah dirinya dari kemaksiatan dan tipenya dia bukan orang yang ikut-ikutan, nah, maka tidur dengan niat untuk mencegah maksiat hukumnya makruh gitu. Jadi kita harus rinci dulu ya, kita lihat orangnya seperti apa. Ya, ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Kalau hanya sampai batasan
apa ya, tidak sampai terlalu dalam, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai udah masuk ke dalam jauh ya, udah masuk ke apa ya namanya, area yang udah tidak terjangkau, yaitu dia dapat membatalkan puasa. Maksudnya gimana? Jadi kan hidung ini termasuk salah satu dari rongga terbuka yang kalau masuk darinya itu dapat membatalkan puasa. Nah, kalau kita apa ya istilahnya masukin jari ke dalam hidung, ya, hanya sampai batasan yang tidak terlalu dalam, itu tidak sampai membatalkan puasa. Ya, tapi kalau kita memasukkan terlalu dalam sampai kan ada selaput ya, lebih dari selaput itu, nah itu dapat membatalkan puasa. Maksudnya gimana? Kalau kita masukkan sesuatu, kayak contohnya air lah, ya kita istinsyak gitu ya, masukkan air, kemudian sampai berlebihan, sampai ke dalam, nah itu dapat membatalkan puasa. Karena ada ya di tubuh kita ini rongga-rongga yang kalau masuk darinya sesuatu itu puasa kita batal. Ya, yang pertama ada hidung. Ya, jadi kalau ada sesuatu yang masuk lewat hidung kita, maka puasa kita batal. Contoh, ya, mohon maaf nih kalau ada yang apa ya ngerokok misalnya. Nah, asap rokok kalau kita hirup pakai hidung dengan sengaja, itu dapat membatalkan puasa kita. Kenapa? Karena asap rokok ini mengandung zat, ya, mengandung zat. Ya, buktinya kalau misalnya dia ditiupkan ke kapas, kapasnya berubah menjadi kuning. Artinya dia mengandung zat. Nah, kalau ada yang ngerokok misalnya di siang Ramadan, terus kita ada di sampingnya dan kita sengaja menghirup, nah, maka puasa kita batal. Karena apa? Masuknya sesuatu dari rongga terbuka, ya, yaitu hidung. Kemudian yang kedua, telinga. Ya, rongga terbuka yang kedua itu telinga yang dapat membatalkan puasa. Ya, contoh di siang Ramadan kita korek kuping. Ya, di siang Ramadan kita korek kuping, maka puasa kita batal. Karena apa? Kita memasukkan sesuatu ya ke dalam jauf, ya ke dalam jauf itu tubuh kita melalui rongga terbuka yaitu kuping. Ya, batasan kalau masih sampai batasan luar ini ya, yang jari kita masih bisa masuk, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah sampai ke dalam ya kayak pakai cotton bud atau pakai alat yang besi itu, nah itu dapat membatalkan puasa. Jadi rongga terbuka yang kedua adalah kuping. Tadi yang pertama hidung, yang kedua kuping. Kemudian yang ketiga mulut. Nah, ini udah pasti ya, kita semua tahu. Jadi kalau ada orang yang di siang Ramadan memasukkan sesuatu dari mulutnya sampai tertelan, maka hukum puasanya batal. Baik yang masuk itu makanan ataupun bukan makanan. Misalnya dia sengaja gigit-gigit hapus, ya penghapus. Ya kemudian penghapus itu nggak sengaja tertelan, nah, maka puasanya batal. Kemudian yang keempat kubul, itu kemaluan. Ya, kalau masuk sesuatu melalui kemaluan, ya, maka dapat membatalkan puasa. Dan kemudian yang kelima dubur. Ya, jadi dubur juga termasuk rongga terbuka yang kalau masuk darinya sesuatu dapat membatalkan puasa. Nah, ini ada 5 rongga terbuka yang disepakati ulama kalau masuk dari rongga-rongga ini sesuatu ke dalam tubuh kita, maka puasa kita batal. Pertanyaannya, mata termasuk rongga terbuka enggak? Yang kalau misalnya kita tetes mata, apakah dapat membatalkan puasa? Di sini ulama berbeda pendapat. Kenapa berbeda pendapat? Perbedaan pendapat para ulama ini hasil dari penelitian para kedokteran. Ya, jadi ada kedokteran yang menilai ya, bahwasannya mata itu bukan rongga terbuka. Ya, jadi sebagian dokter itu menganggap mata itu bukan rongga terbuka. Jadi kalau kita mengambil pendapat dokter yang seperti ini, ya ketika kita tetes mata ya, di siang Ramadan atau di siang saat sedang berpuasa, meskipun di tenggorokan kita itu ada rasa tetes matanya, maka kita tidak batal puasanya. Tapi kalau kita ngambil pendapat dokter yang lain, ya dokter yang lain itu menganggap bahwasannya mata itu rongga terbuka. Artinya kalau kita tetes mata di siang Ramadan, maka puasa kita batal. Nah, jadi bagi ulama yang ngambil pendapat yang kedua, pendapat dokter yang kedua, ya jadi menambah rongga yang terbuka tadi menjadi 6.
itu ditambah mata termasuk juga rongga terbuka yang apabila masuk darinya sesuatu maka dapat membatalkan puasa. Ya, tapi sebagian ulama ya bahkan mayoritas ulama lebih condong ke pendapat yang pertama. Kenapa? Karena mata itu lubangnya sangat kecil sekali. Ya, sangat kecil sekali sehingga mereka lebih memberikan keringanan untuk menjadikan mata itu bukan bagian dari rongga terbuka. Ya, Allahu a'lam. Kalau berdarah nggak ya, nggak membuat berdarah. Kalau Luka-luka. keluar darah, iya, keluar darah enggak membatalkan puasa. Sumber darah batal. Ya, tapi ada pendapat dari Imam Ahmad, pendapat dari mazhab Hambali, kalau sengaja mengeluarkan darah batal. Contohnya seperti berbekam atau fasdu. Nah, jadi amalan mengeluarkan darah ya, berbekam, fasdu atau transfer darah itu ya donor itu dapat membatalkan puasa. Ya, bahkan keras dalam mazhab Imam Ahmad, siapa saja yang berbekam dan yang membekam dua-duanya puasanya batal. Ya. Jadi mengeluarkan kegiatan mengeluarkan darah dengan sengaja pada saat berpuasa itu dapat membatalkan puasa dalam mazhabnya Imam Ahmad. Adapun dalam mazhab Syafi'i tidak membatalkan puasa tapi hukumnya makruh, ya dimakruhkan. Gitu. Kalau gerah masukin kepala ke kulkas itu segera. Nggak apa-apa seperti itu, Pak. Nggak apa-apa. Kalau menghirup aroma masakan juga nggak apa-apa. Menghirup aroma masakan hukumnya makruh. Oh, makruh. Iya, hukumnya makruh karena kan faedah kita berpuasa atau hikmah kita dianjurkan berpuasa kan untuk melawan hawa nafsu, melawan syahwat. Ya, ketika kita menghirup aroma masakan, ya, yang di sana ada unsur syahwat, maka kita dimakruhkan untuk menghirupnya. Masak di warung itu pertama nih. Bahkan puasa di warung. Ya, termasuk menghirup parfum. Menghirup parfum dengan nikmat ya. Kalau hanya sekedar menghirup nggak apa-apa, tapi kayak menikmati aroma parfum itu juga hukumnya makruh. Ya, ala kulli hal mencium aroma dengan syahwat saat sedang berpuasa itu hukumnya dimakruhkan. Ya. Kalau melihat dan mendengar yang membatalkan yang seperti apa? Ada nggak melihat dan mendengar yang membatalkan puasa? Kalau untuk sampai membatalkan tidak, tapi memakruhkan. Ya. Memakruhkan dan dapat membatalkan pahala puasanya. Puasanya tidak batal tapi pahala puasanya batal. Ya, seperti mendengar kalimat kufur atau mendengar musik-musik yang diharamkan. Ya. Kemudian juga mendengar suara perempuan yang mendayu-dayu. Ya. Pokoknya mendengar hal-hal yang diharamkan, juga melihat hal-hal yang diharamkan itu dapat membatalkan pahala puasa. Jadi dapatnya haus dan Ya, lapar. hanya haus dan lapar saja, tidak mendapatkan pahala puasanya. Ya. Berbedanya dengan batal, kalau batal nanti dia wajib dikodok. Nah, kalau ini tidak batal puasanya, tetap sah, dia tidak wajib kodok, tapi tidak dapat pahala, kan sayang gitu ya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, jadi bagi orang yang sudah sepuh, yang memang sudah tidak mampu lagi berpuasa, maka dia mengganti dengan membayar fidyah. Ya, fidyah itu 1 mud per hari hitungannya. Jadi 1 hari itu 1 mud. 1 mud itu sekitar 600 gram. 600 gram makanan pokok. Nah, jadi nanti di akhir Ramadan, ya, misalnya mau ngundang fakir miskin atau anak-anak yatim sekitar 30 porsi. Ya, sekitar 30 porsi itu sudah
cukup untuk dijadikan sebagai media membayar fidyah. Ya, nanti di akhir Ramadan, ya sekitar di tanggal 29 atau di tanggal 28 Ramadan. Jadi nggak boleh kita bayar fidyahnya di awal, nggak boleh. Karena kalau kita bayar fidyah di awal itu nggak sah. Ya, orang belum terjadi kok puasanya, masa udah bayar fidyah. Nah, kapan fidyah itu diwajibkan? Ya, nanti setelah dia melewati masa-masa wajibnya puasa. Misal ada, ya boleh kita membayar fidyah setiap hari, itu juga boleh. Misalnya tanggal 1 bapak ini tidak berpuasa. Nah, maka di tanggal 2 itu bayar fidyah untuk hari pertama. Nanti di tanggal 3 bayar fidyah untuk di hari yang kedua. Pokoknya 1 hari setelah hari wajibnya dia puasa. Nah, itu bayar fidyah. Nah, adapun di akhir bulan misalnya dia mau menyatukan, disatukan aja lah, dibikin acara, ya langsung di akhir bulan ngundang 30 fakir miskin misalnya. Dia boleh melakukan itu di tanggal 29 atau di tanggal 28. Nah, ini dia diberikan uzur. Kenapa diberikan uzur? Karena nggak tahu apakah tanggal 29 ini udah nanti masuk hilal Syawal atau Ramadannya genap 30 hari. Makanya diperbolehkan bagi dia di tanggal 28. Tanggal 27 belum boleh. Ya, di tanggal 28 itu untuk membayar fidyah tanggal 29 dan tanggal 30. Ya. Berarti di tanggal 28 dia boleh membayar fidyah untuk tanggal 29 dan tanggal 30 meskipun belum terjadi. Kenapa? Ya karena dia tidak tahu tadi apakah sudah masuk bulan Syawal atau belum. Nah, tapi kalau mau lebih berhati-hati lagi, ya sudah fidyahnya nanti ditakhir setelah keluarnya Ramadan. Itu lebih yakin dan lebih nyaman lagi. Setelah keluar Ramadan, ya otomatis kita udah tahu berapa jumlah ya fidyah yang harus kita keluarkan. 29 porsi kah atau 30 porsi? Itu kita sudah tahu ya, nanti tinggal di bulan Syawal, ada puasa Syawal, kita undang aja ya fakir miskin untuk iftar di rumah, ya makan di rumah sekiranya sejumlah dari puasa yang ditinggalkan oleh orang tua tersebut. Ya, jadi ala kulli hal fidyah itu dilakukan kapan? Setelah puasa yang diwajibkan bagi dia terlewat harinya. Nggak boleh dia mendahulukan fidyah baru dia dia nggak boleh mendahulukan bayar fidyah dulu sebelum puasa, hari diwajibkan dia berpuasa itu datang kepadanya. Jadi seperti itu. Kalau menurut mayoritas ulama harus makanan pokok. Ya, menurut mayoritas ulama itu makanan pokok. Yang namanya fidyah itu kan it'am, memberikan makan. Ya, jadi kita ngundang dalam kondisi makanan yang matang, yang siap untuk disantap. Ya. Jadi kita baiknya langsung catering juga boleh, itu lebih simple gitu ya. Atau ngundang prasmanan ke rumah juga boleh. Gitu. Kalau yang waktunya itu sampai akhirnya itu kapan? Gimana? Waktu yang dianggap sudah tidak, atau waktunya boleh kapan aja? Boleh kapan aja. Lewat Ramadan itu nggak apa-apa. Lewat Ramadan nggak apa-apa. Yang penting nggak sampai ketemu Ramadan selanjutnya. Batasnya Ramadan berikutnya. Ya? Iya, batasnya Ramadan selanjutnya. Yang pasti sudah dilewati dulu. Iya. Hari tidak berpuasanya. Iya. Kalau makan kurma itu apa sunnah atau anjuran? 3 biji. Ya, jadi makan kurma 3 butir itu termasuk sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Nabi. Ya, artinya para sahabat mengikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan, apakah perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi itu hukumnya sunnah atau wajib? Ya, para ulama mengatakan apa yang diperbuat oleh Nabi, ya, yang tidak ada lafaz perintahnya, maka itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kita disunnahkan untuk mengikuti beliau dengan berbuka
dengan kurma sebanyak tiga butir. Ya. Taib, ada lagi yang lain yang ingin ditanyakan? Kalau untuk ibu hamil Pak, ada selain pijat bisa kode juga di syarat yang sudah diwajibkan Untuk ibu hamil. atau yang sedang menyusui. Ya, jadi untuk ibu hamil ini kita rinci dulu. Alasan dia tidak berpuasa itu apa sebabnya? Yang pertama, kalau alasan dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap janin, maka dia wajib qada dan fidyah. Kalau dia tidak berpuasa khawatir karena janin yang dia kandung atau janin yang sedang dia susui, maka dia wajib mengqada dan fidyah. Ya, dua ini wajib. Kemudian yang kedua, kalau alasan dia tidak berpuasa khawatir akan dirinya doang, dirinya sakit atau yang lain sebagainya, nah, maka dia hanya diwajibkan qada saja, tidak diwajibkan fidyah. Nah, jadi tadi kita rinci apakah ibu hamil dia wajib mengqada dan fidyah? Jawabannya adalah kita rinci. Kalau alasan dia tidak berpuasa khawatir akan dirinya dan janinnya, intinya ada janinnya terhadap orang lain, maka dia wajib untuk qada dan fidyah. Yang kedua, kalau alasan dia tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya saja, tidak terhadap orang lain, ya, tidak terhadap janin, maka dia hanya wajib qada saja, tidak wajib fidyah. Karena hal ini ya dikiaskan seperti orang sakit. Ya, orang sakit dia hanya diwajibkan qada, tidak diwajibkan fidyah gitu. Menyusui juga begitu. Ya sama, menyusui juga sama. Nah. Yang ibu-ibu ada pertanyaan? Kalau ada seseorang yang dia masih punya hutang puasa, kemudian belum mengqada puasa sampai ketemu Ramadan selanjutnya, itu kita lihat apakah alasan dia puasa ada uzur syar'i atau tidak. Ya, alasan dia tidak berpuasa ini karena uzur syar'i atau tidak. Contohnya kayak sakit atau haid atau karena safar. Ya, kalau dia alasannya ini dan sengaja mengundur puasa, mengundur qada sampai bertemu dengan Ramadan selanjutnya tanpa adanya uzur, maka dia berdosa. Yang pertama dia berdosa, kemudian yang kedua dia wajib membayar fidyah. Ya, dia tetap wajib membayar fidyah. Jadi nanti fidyah itu semakin bertemu dengan Ramadan selanjutnya bertambah. Ya, ketemu Ramadan depan nambah 1, ketemu Ramadan selanjutnya nambah 2, gitu. Itu sebagai apa? Sebagai hukuman. Ya, sebagai hukuman orang yang mengundur-undur qada ya sampai bertemu dengan Ramadan selanjutnya. Ya. Jadi ada orang yang sakit. Orang yang sakit kan kewajibannya hanya qada saja, tidak diwajibkan fidyah. Nah, begitupun orang yang safar, dia hanya diwajibkan qada saja, tapi dia sengaja mengundur-undur qada sampai ketemu Ramadan selanjutnya. Yang harusnya kewajiban dia tuh hanya qada, karena udah ketemu sama Ramadan selanjutnya, maka dia wajib membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Tergantung jumlah puasa dia. Misalnya dia nggak puasa 7 hari, berarti dia apa? Wajib untuk mengqada plus membayar fidyah 7 hari. Ya.
Nanti kalau ketemu lagi sampai Ramadan selanjutnya, ya udah dikali 2, ya 7 dikali 2, berarti dia wajib membayar fidyah 14 kali atau 14 porsi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Adapun bagi orang-orang yang berbuka tanpa uzur, ya contohnya ada orang yang di siang Ramadan sengaja minum, ya pokoknya sengaja. Nah setelah selesai bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk mengkodok hari di mana dia sengaja minum di siang Ramadan. Artinya orang-orang yang berbuka puasa tanpa uzur, maka kodoknya wajibun alal faur, harus disegerakan. Ya. Jadi wajib mengkodoknya itu sifatnya segera. Kalau dia mengundur maka dia berdosa. Ya. Kalau bisa pada tanggal 2 Syawal dia sudah mengkodok puasa yang dimana dia berbuka dengan sengaja. Ya, jadi hari ini Lebaran, besok dia langsung puasa untuk mengkodok ya hari yang dia sengaja tidak berpuasa. Kalau dia ngundur-ngundur maka dia akan berdosa. Ya, jadi seperti itu. Tapi kalau secara nilai nanti tetap berbeda ya sebenarnya. Maksudnya kalau kasusnya itu bersengaja, terus nanti diganti setelah di bulan Syawal. Nanti secara kualitas saumnya itu apakah saumnya itu sekualitas Ramadan di bulan Ramadannya atau sama saja bagi orang yang bersengaja tadi? Berbeda. Kualitasnya berbeda. Nah, jadi orang yang berpuasa di Ramadan itu keutamaannya besar. Karena apa? Bulan Ramadan ini kan emang bulan yang diberkahi. Juga unzila fihil Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ya, jadi kalau ada orang yang berpikir, udahlah saya sengaja berbuka, nggak usah puasa Ramadan, nanti aja saya puasanya di bulan Syawal. Ya itu nggak boleh, dia berdosa. Karena apa? Kan puasa ibadah itu kan sifatnya tauqifiyah. Ya, ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Dan juga ada ibadah yang dia sifatnya itu muakkad, ada waktunya. Nah, puasa Ramadan ini termasuk puasa yang muakkad, yang ada waktunya. Ya kalau kita kerjakan di luar waktu ini itu bukan Ramadan. Itu bukan puasa Ramadan, tapi puasa qada. Ya, sama halnya kayak sholat zuhur kita lakukan di waktu asar. Itu namanya qada sholat zuhur. Artinya kita ibadah di luar waktunya. Nah, jadi kewajiban kita puasa Ramadan itu di bulan Ramadan. Nah, sedangkan kalau ada salah satu hari dari bulan Ramadan itu kita tidak berpuasa karena uzur atau tanpa uzur, maka kewajiban kita untuk mengganti hari itu di luar Ramadan, tapi ya itu tidak seutama puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi nilainya tidak sama. Ya, bahkan kalau kita sengaja berbuka, ya justru kita mendapatkan dosa di sana karena kita meninggalkan kewajiban. Gimana Pak? Coba dia. Kan ada orang yang bekerja berat nih, kerjanya mungkin di bangunan. Itu mengukur uzurnya itu seperti apa ya? Untuk dia bisa membatalkan puasanya bisa diganti di hari saat dia nggak bekerja berat. Ya, jadi bagi para pekerja berat, ya seperti bangunan, itu hukum asalnya mereka tetap wajib berpuasa. Hukum asalnya mereka tetap wajib berpuasa. Adapun jika didapati di siang Ramadan ia mendapatkan kesulitan, mendapatkan masyakoh, tubuhnya udah nggak kuat. Kalau dia nggak minum atau dia nggak berbuka, dia bakal pingsan atau dia bakal sakit. Nah, kondisi inilah yang memperbolehkan dia untuk berbuka. Tapi bukan berarti menjadi alasan dia tidak berpuasa dari awal. Ini nggak boleh. Ini yang menjadi kesalahan di sebagian tempat. Ya karena kan saya pekerja keras. Ya sudah, saya berarti tidak wajib berpuasa. Enggak, itu keliru. Ya salah paham. Jadi antum tetap wajib puasa. Tetap nanti sahur antum ikut sahur, antum niat puasa.
kemudian antum kerja aktivitas seperti biasa. Adapun kalau nanti didapati di tengah-tengah aktivitas antum nggak kuat, ya silakan kamu berbuka, nanti silakan kamu qadha. Ya. Jadi ketika berbuka pun itu ada ininya, ada apa ya? Ada adabnya juga. Ya. Ketika orang yang berbuka puasa, contohnya kayak tadi, pekerja keras yang kalau nggak berbuka dia bakal pingsan atau bakal sakit parah, dia boleh berbuka, ya, makan, tapi nggak boleh di tempat umum, nggak boleh di tempat umum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah dia memenuhi kebutuhan tubuhnya, dia wajib untuk menahan diri lagi. Tetap dia wajib kembali menahan diri lagi, meskipun tidak dihukumi puasa dia saat itu, udah batal puasanya, tapi dia tetap wajib menahan diri. Bukan berarti ketika dia sudah batal dia seenaknya minum es di depan umum, minum extra jus di depan umum. Enggak kayak gitu. Ya, adabnya itu di siang Ramadan, ya kita menghargai bulan Ramadan, menghargai orang-orang yang berpuasa. Ya, orang-orang yang batal puasanya tetap diwajibkan untuk imsak. Ya, diwajibkan untuk menahan diri. Jadi makanan ya yang dia konsumsi tadi itu hanya sebatas untuk menopang kebutuhan tubuh dia tadi ya, karena dia udah nggak kuat gitu. Ya, itu jadi yang yang dilakukan oleh sebagian saudara kita yang mungkin perlu diedukasi kembali ya. Jadi seperti itu. Ini agak melebar, Ustaz. Bagaimana hukumnya buat orang yang berjualan saat siang Ramadan? Waktu sudah jatuh, tidak, maksudnya kan kalau Ramadan kan ada waktunya kita sahur ya. Nah, orang yang berjualan itu mungkin kayak mana? Orang yang berjualan tapi dia mencari nafkah, itu kan kalau memfasilitasi jadinya gitu ya. Itu jatuh hukumnya seperti apa orang yang berdagang itu? Ya, jadi berdagang di siang Ramadan. Berdagang makanan maksudnya? Iya, dagang makanan. Ya, jadi dagang makanan di siang Ramadan itu perlu kita rinci kondisinya, terutama lokasi. Kalau kita jualan makanan di lokasi yang mana lokasi tersebut memang tempat transitnya orang-orang yang safar, hukumnya boleh. Karena kalau nggak ada yang jualan nanti orang yang safar itu kasihan, mereka mencari makanan. Gitu. Ya, terminal, di stasiun misalnya, atau di rest area, nah, atau di jalan pantura yang memang ya banyak orang safar, itu hukumnya boleh. Ya, jualan makanan di siang Ramadan, ya, yang mana tempatnya itu adalah memang tempat transitnya orang-orang yang safar, itu hukumnya boleh. Ya, karena apa? Karena ini lebih maslahat. Jika semua dagang makanan diharamkan di siang Ramadan, ya, yang dikhawatirkan adalah orang-orang yang sedang safar itu akan kesulitan. Ya, yang pertama kaidahnya, safar sendiri aja itu sudah sulit gitu ya. Ditambah kita menyulitkan dia lagi dalam hal mencari makanan kebutuhannya. Artinya kalau jualan makanan di siang Ramadan di tempat yang kita yakin nih, tempat ini memang transitnya orang-orang yang safar, itu diperbolehkan. Adapun jualan makanan di siang Ramadan di tempat yang bukan tempat transitnya orang-orang safar, itu tidak boleh. Ya, itu diharamkan. Ya, karena apa? Karena kalau kita jualan atau buka makanan di tempat yang mayoritasnya itu bukan tempat orang yang safar, itu kita membuka peluang bagi orang-orang yang tidak berpuasa. Ya, itu masuk dalam kategori ta'awun 'alal ismi wal udwan. Ya, saling tolong menolong dalam dosa dan saling tolong menolong dalam kemaksiatan dan permusuhan, dan itu diharamkan oleh syariat. Ya, jadi kesimpulannya, jualan makanan di siang Ramadan itu kita rinci berdasarkan lokasi tempat dia jualan. Kalau lokasi dia jualan memang khusus ya memfasilitasi orang-orang yang safar, itu hukumnya boleh. Adapun kalau lokasi dia jualan itu bukan tempat orang-orang yang safar, maka tidak boleh dia berjualan makanan di siang Ramadan. Ya, Allahu a'lam bishawab.
Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, ibu nggak ada orangnya? Oh, ada orang belum ada ya. Tadi kalau safar itu mulai buka puasa itu mulai perjalanan apa tengah perjalanan? Ya, jadi uzur seorang musafir supaya dia tidak berpuasa itu ada waktu keberangkatan. Nah, kalau seorang musafir itu berangkat safarnya sebelum terbitnya fajar, ya, sebelum masuknya waktu subuh, maka dia tidak wajib berpuasa pada hari itu. Artinya apa? Dia boleh langsung berbuka, boleh dia tidak puasa hari itu, tinggal nanti hari itu diqodho setelah usainya Ramadan. Bagi siapa? Bagi mereka yang berangkat safarnya sebelum masuk waktu subuh. Ya, jadi orang yang safar sebelum waktu subuh, dia boleh hari itu makan, minum, tapi sendiri. Jangan ditampakkan di publik gitu ya, diam-diam. Nah, itu boleh. Adapun bagi orang yang safar setelah terbitnya fajar, maka dia wajib hari itu berpuasa. Ya, wajib hari itu dia berpuasa. Jadi dia wajib memulai berpuasa dulu. Adapun nanti di pertengahan jalan dia nggak kuat, baru dia boleh berbuka. Nah, jadi bedanya antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, musafir yang berangkat sebelum subuh itu dari awal boleh dia berbuka, boleh dia tidak niat puasa di hari itu. Nah, bagi siapa? Mereka yang berangkatnya sebelum subuh. Sedangkan bagi mereka yang safarnya setelah subuh, maka dia wajib memulai harinya untuk puasa. Ya, jadi harinya dia harus puasa dulu. Dia wajib niat puasa di hari itu. Dia wajib imsak di hari itu. Jadi dia safarnya itu dalam kondisi berpuasa. Ya, ketika dia dapati di tengah-tengah puasanya kesulitan, ya dia ingin berpuasa, ingin berbuka, maka dia boleh berbuka di sana. Karena kan alasan seseorang mendapatkan rukhsah keringanan tidak berpuasa, ilatnya menurut mayoritas ulama, ilat adalah sebab dia boleh tidak berpuasa adalah safar. Ya, safarnya itu yang menjadi ilat. Ya. Adapun orang yang tadi yang memulai, ya itu kan belum dikategorikan safar dia, gitu. Juga seperti ini, orang yang berangkat sebelum subuh, ya orang yang berangkat sebelum subuh, dia niatkan sebagai safar. Dia niatkan safar sebelum subuh dan dia berangkat sebelum subuh. Artinya ketika dia berangkat sebelum subuh dengan niat safar, dia sudah mendapatkan rukhsah. Ya, sudah mendapatkan rukhsah seorang musafir untuk tidak berpuasa. Sedangkan yang berangkatnya setelah subuh, ya, dia kan sudah mendapatkan sebagian waktu wajib puasa. Kan puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Artinya dia sudah mendapatkan sebagian waktu dari wajibnya puasa. Dia wajib puasa dulu. Wajib puasa dulu. Nah, nanti kalau sudah mendapatkan kesulitan, ya masyaqqah, baru dia boleh untuk berbuka. Nah, itu dia dobit tolak ukur seseorang yang musafir ini boleh berbuka atau tidak. Jarak musafir, ya, jarak safar itu para ulama, mayoritas ulama itu memberikan patokan sekitar 85 km. Jadi safar yang mendapatkan rukhsah musafir itu ketika safarnya berjarak 85 km. Ya, 85 km. Ya, meskipun ada khilaf di sini karena kan hadis Nabi itu tidak tidak menyebutkan secara pasti 85. Ya, di dalam hadis Nabi itu disebutkan 5 burud atau sekitar perjalanan 2 hari 2 malam. Ya, sekitar perjalanan 2 hari 2 malam atau perjalanan 1 hari 1 malam. Ya, perjalanan 1 hari 1 malam, dan para ulama kontemporer itu mengkonversikannya dengan beda-beda. Ya, ada yang berpendapat 80 km, ada yang berpendapat 81 km, ada yang berpendapat 84
km, dan ada juga yang berpendapat 139 km, dan pendapat yang mu'tamad di dalam madhab Syafi'i 144 km. Jadi kalau safar kita itu belum sampai 144 km, maka kita tidak mendapatkan rukhsah musafir. Ya, rukhsahnya musafir itu apa? Boleh mengqashar sholat, boleh menjamak sholat, boleh tidak berpuasa. Ya, tapi mayoritas ulama lain juga itu berpendapat 80 km, 81 dan 85 km. Nah, tiga pendapat ini juga yang banyak diambil oleh sebagian ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama kontemporer gitu. Ya misalnya dari sini ya, dari Cikarang safar ke Bandung atau Cikarang ke Rangkas Bitung. Itu kan jaraknya udah sekitar 107 km. Nah, kalau kita ngambil pendapat jarak safar itu 80 km, artinya sudah mendapatkan rukhsah. Ya, jadi orang yang dari Rangkas Bitung kemudian ke Cikarang, ya, sebelum terbitnya fajar, ya dia boleh tidak berpuasa sekalipun dia naik kereta. Karena apa? Karena ilahnya itu safar, bukan masyaqqah. Ya, masyaqqah kesulitan itu bukan ilah tapi hikmah. Nah, hikmah kenapa kita dibolehkan berbuka karena kita merasa kesulitan. Tapi alasan yang menjadi sebab seseorang itu boleh tidak berpuasa itu adalah safar. Baik safarnya ada masyaqqah atau tidak. Ya, safarnya itu ada kesulitan atau tidak, yang penting dia safar dengan jarak yang tadi sudah ditentukan, maka dia mendapatkan rukhsah dari safarnya itu. Ya, sekarang kan kita ada pesawat gitu ya. Misalnya dari sini ke Malaysia kan lumayan jauh. Naik pesawat ya cuman berapa jam doang nyampe gitu. Nggak ada kesulitan lagi. Tapi karena sudah mencapai jarak safar, maka kita mendapatkan rukhsah musafir. Boleh kita tidak boleh kita tidak berpuasa, boleh juga kita menjamak sholat, dan boleh kita mengqashar sholat. Jadi seperti itu. Kalau sudah sampai tempat tujuan, berapa lama nanti? Batasnya Mungkin atau dia tidak mungkin itu berapa lama Ustaz untuk tetap dalam satu safar? Untuk dia dikategorikan safar itu tergantung dari niatnya. Jadi niat dia sampai di tujuan itu mau berapa lama. Misalnya dia niatkan hanya 3 hari, maka dia boleh mengambil uzur 3 hari setelah dia sampai di lokasi tujuan. Ya, kayak misalnya tidak berpuasa, kemudian yang kedua menjamak dan mengqashar sholat. Kemudian kalau niat dia mukim di sana itu 1 minggu, 7 hari, artinya lebih dari 4 hari, maka dia mendapatkan rukhsah itu hanya 4 hari saja. Jadi maksimal kita mendapatkan rukhsah itu 4 hari. Kalau kita sudah ada niat untuk menetap di sana dalam waktu tertentu. Ya. Adapun kalau kita tidak punya niat untuk menetap dalam waktu tertentu, misalnya kita nggak tahu kita di sini tuh sampai kapan, ya, kita masih ragu dan kita bisa sewaktu-waktu pergi lagi, berangkat lagi. Nah, kondisi yang seperti ini, selama dia dalam keadaan seperti itu, dia boleh mengambil rukhsah seorang musafir. Ya, ketika dia tidak tahu kapan dia harus pergi, ketika dia tidak tahu seberapa lama dia ada di sana, ya, selama dia dalam kondisi ini dia boleh untuk mengambil rukhsah musafir. Ya, tapi kalau mereka yang sudah menentukan ya waktu kayak kurang lebih 4 hari atau kurang lebih 3 hari atau kurang lebih 1 minggu. Nah, maka orang-orang yang seperti itu kita rinci. Ya. Paling maksimal dia boleh mengambil rukhsah musafir itu 4 hari. Ya, jadi kalau ada orang yang niat saya mau mukim di sini 4 hari, ya sudah selama 4 hari dia boleh mengambil rukhsah. Kemudian yang kedua, kalau dia niat saya di sini pengen 3 hari, ya sudah dia boleh mengambil rukhsah selama 3 hari. Tapi kalau dia niatnya saya di sini pengen 1 minggu, maka setelah dia sampai dia sudah tidak mendapatkan rukhsah.
Kalau tujuan dia menetap di sana lebih dari 4 hari, maka dia setelah sampai dia dihukumi orang yang mukim di sana dan sudah tidak mendapatkan rukhsah. Ya. Jadi orang yang mendapatkan rukhsah itu dilihat dari niatnya. Kapan dia tidak mendapatkan rukhsah? Kalau niat dia menetap di lokasi tujuan lebih dari 4 hari. Kalau masih 4 hari atau kurang 4 hari, dia masih mendapatkan rukhsah. Kalau niat dia menetap lebih dari 4 hari, maka dia sudah tidak mendapatkan rukhsah. Sesampainya dia di lokasi tujuan, dia sudah tidak boleh mengqashar, dia sudah tidak boleh jamak, dan besoknya dia wajib berpuasa. Tuh. Iya. Kalau dia puasa sampai hampir maghrib itu, kira-kira kurang 5 menit gitu, tapi apa keluar air itu termasuk pembatalan semuanya? Iya. Jadi kalau ada seorang perempuan yang dari pagi puasa, kemudian 5 menit lagi maghrib, ya 5 menit lagi nih, 5 menit lagi azan maghrib gitu ya. Terus tiba-tiba keluar darah haid, maka puasanya batal. Ya, puasanya batal. Dan hari itu dia wajib qadha ya nanti setelah usainya bulan Ramadan. Tapi gak perlu khawatir, tetap mendapatkan pahala. Ya. Cukup ya. Taib ya, insya Allah kita lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Ya, pertemuan selanjutnya pertemuan terakhir ya apa? Ya pertemuan terakhir insya Allah. Ya. Ya, nanti bisa catat apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya terfikirkan nanti bisa dicatat dan bisa ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita tutup liqa majelis kita pada pagi hari ini dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selebihnya saya kembalikan kepada MC. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.